Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang. Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Baiklah, kembali lagi bersama Davina di sini yang akan menemani sesi podcast pada siang hari ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau di episode sebelumnya podcast ini telah membahas berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Mandua Kota Malang maupun prestasi-prestasi yang mengukir di Mandua Kota Malang. Tapi teman-teman pada sadar nggak sih kalau kita belum pernah membahas tentang Mandua Kota Malang itu sendiri. Oleh karena itu, Mandua Kota Malang ini baru saja ditunjuk untuk menghadiri Festival Madrasah Digital di Surabaya. Gimana sih kelanjutannya? Pastinya pada kepo kan? Oleh karena itu langsung saja kita sambut bintang tamu kita dari salah satu tim Puskom Mandua Kota Malang. Ladies and gentlemen, welcome Mas Adam. Halo Mas. Halo Mungkin semuanya. bisa perkenalan dulu kali ya. Oke, baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana. Di sini di Mandua Kota Malang, saya sebagai GTK, salah satu GTK yang bertepatnya di unit Puskom atau P3 Tim. Jadi P3 Tim sendiri merupakan unit di Mandua Kota Malang yang berfokus untuk pengkajian dan pengembangan dari teknologi yang diterapkan pada proses pembelajaran dan semua kegiatan di Mandua Kota Malang. Begitu. Oke, salam kenal Mas Adam. Salam kenal. Oke, Mas Adam ini salah satu dari tim Puskom Mandua Kota Malang dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Mandua Kota Malang ini baru saja menghadiri Festival Madrasah Digital di Surabaya atau yang disebut nama kegiatannya adalah Indonesian Marketing Festival atau IMF. Mungkin bisa dijelaskan dulu sih Mas buat teman-teman yang belum tahu itu acaranya seperti apa? Baik. Jadi sebenarnya IMF itu kan kepanjangannya Indonesia Marketing Festival. Nah, jadi di acara ini sebenarnya salah satu acara yang dimiliki oleh M Corp. Ada salah satu perusahaan namanya M Corp. Itu yang CEO-nya itu namanya Pak Kartajaya, Hermawan Kartajaya. Itu memang setiap tahun M Corp ini selalu mengadakan IMF ini berpindah-pindah kota. Nah, ini kebetulan IMF saat ini ada jatahnya yang di Surabaya. Nah, untuk IMF sendiri itu acaranya itu sebenarnya acara lebih fokus ke bisnis. Artinya lebih fokus ke bisnis. Jadi di sana itu acara itu sharing dan diskusi, berdiskusi insight bisnis. Dan itu yang bagus itu mempertemukan 3 komponen, yaitu komponen bisnis atau businessman, industri, sama government. Jadi di sana yang hadir itu ada orang-orang yang bisnis, orang-orang wirausaha, terus sama industri, PT-PT itu, PT-PT Pertamina, Pelindo, sama government. Government itu dinas-dinas juga ada juga diaspora, Kemenak, dan banyak dinas yang ada di sana. Jadi acaranya itu sharing sama ada juga pemberian apresiasi. Jadi dinas-dinas yang inovasi bisnisnya itu bagus itu diberi apresiasi oleh M Corp ini. Jadi acaranya lumayan bagus. Luarannya juga bagus gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari acaranya sendiri ini kira-kira latar belakang bisa diadakannya lagi acara ini tuh seperti apa Mas? Atau emang dari tahun ke tahun memang harus dilaksanakan atau kayak turun-temurun atau dalam rangka apa gitu? Kalau acaranya sendiri ini termasuk kan M Corp ini memang perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan. Di bidang kayak penguatan mental bisnis. Jadi memang setiap tahun insya Allah selalu ada. Jadi memang ini salah satu ya proyek mereka, proyek untuk mempertemukan para pembisnis, pemerintahan dan industri gitu. Oke. Kalau untuk dari pesertanya sendiri Mas atau sasarannya kira-kira di kegiatan itu ada siapa aja sih Mas dan siapa aja yang hadir di dalam acara tersebut? Banyak banget yang hadir. Ya seperti yang saya bilang tadi ini mempertemukan 3 elemen itu ada businessman, industri sama government. Jadi yang saya tahu kemarin itu ada beberapa tokoh bisnis seperti yang mungkin yang saya kenal itu ada mantan Wagub kita Pak Emil Elestianto Dardak. Terus ada beberapa industri besar yang mungkin kita udah kenal seperti Pertamina, terus
Pelindo, terus beberapa PT-PT besar sama brand-brand lokal juga, sama beberapa dinas seperti yang kemarin tuh sempat ngobrol juga sama diaspora Surabaya. Ada juga kampus juga, kampus juga seperti Unair, ada UPN Veteran. Jadi intinya semua unit bisnis di pemerintahan, di memang itu yang orang yang punya bisnis beneran sama industri dipertemukan untuk sharing bareng begitu. Juga ada beberapa narasumber juga yang intinya memberi insight dan masukan lah, angin segar untuk perkembangan bisnis dan inovasi bisnis begitu. Oke. Tadi itu kan mempertemukan 3 elemen tadi ya Mas. Terus untuk acaranya sendiri kira-kira gambarannya nih biar teman-teman semua pada tahu kayak gambarannya atau bikin booth gitu atau cuman sekedar seminar atau ada festival seperti apa gitu Mas di sana? Untuk acaranya sendiri sebenarnya 2 hari. Untuk hari kedua itu memang fokusnya untuk seminar. Jadi ada beberapa CEO, ada beberapa pengusaha sama beberapa dinas yang diundang ini untuk ngisi. Kemarin juga Pak Kanwil juga sempat mengisi untuk mempresentasikan inovasi-inovasi yang di Kemenak itu. Sama ada beberapa seperti CEO dari Media Inovasi Indonesia itu memberikan materi tentang leadership, tentang mental bisnis dan sejenisnya. Jadi untuk hari kedua ini karena untuk kami Men2 Kota Malang sendiri itu hadirnya di hari kedua. Jadi kegiatannya ya lebih fokus ke seminar. Sama kalau booth memang ada booth itu setiap PT, setiap memang membuat booth. Kayak Kemenak sendiri membuat booth khusus. Jadi di Kemenak sendiri satu booth tapi dipresentasikan banyak komponen seperti madrasah digital, produk halal, haji begitu. Oke. Kalau tadi itu membahas tentang dari kegiatannya itu sendiri kan ada sharing-sharing gitu ya Mas. Mungkin dari Men2 Kota Malang nih, apa nih yang diberikan atau ditunjukkan untuk di festival itu sendiri? Oke, baik, di Men2 Kota Malang sendiri kan kita ditunjuk untuk mengisi booth. Ada satu rubrik booth itu yang namanya rubrik madrasah digital. Nah itu kemarin saya dapat perintah dari beberapa pimpinan di Men2 Kota Malang, kita disuruh mengisi di booth digital. Jadi mau nggak mau kita harus membawa produk digital kita. Men2 Kota Malang ini apa? Nah otomatis yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan untuk pembelajaran dan kegiatan-kegiatan di Men2 Kota Malang yaitu ya ini EduPanda. EduPanda buatan dari Men2 Kota Malang sendiri. Jadi di sana kami dari Men2 Kota Malang ada 2 perwakilan itu membawa produk, salah satunya ini yang saya bawa ini, sama juga menjelaskan beberapa fitur unggulan dari EduPanda untuk mewakili madrasah digital gitu. Oke. Nah, tadi kan membahas tentang EduPanda nih Mas yang ditawarkan di festival tadi. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian kan sudah pada tahu kayak EduPanda yang kita pakai sehari-hari. Tapi mungkin penggemar atau penonton setiap podcast ini belum tahu nih, belum lebih paham tentang EduPanda itu sendiri apa sih Mas? Terus kayak fitur-fitur yang ditawarkan seperti apa? Baik. Untuk EduPanda sendiri itu sebenarnya basicnya itu sistem informasi. Itu basicnya. Cuma seiring berjalannya waktu terus ada beberapa masukan dari unsur pimpinan, masukan dari guru, itu berkembang jadi banyak aplikasi. Jadi di EduPanda sendiri itu yang saya tahu totalnya sekarang itu ada 25 rules. 25 rules itu maksudnya 25 akses. Dan setiap akses itu memiliki fitur masing-masing. Jadi mulai dari EduPanda itu awalnya untuk sebagai pangkalan data. EduPanda kan sebenarnya kepanjangannya itu pangkalan data. Pangkalan data yang terintegrasi. Nah sekarang pangkalan datanya udah jadi diintegrasikanlah ke banyak aplikasi. Jadi banyak aplikasi mulai dari surat izin, presensi online, terus manajemen tatipsi, terus presensi sholat, banyak sekali. Kurang lebih di EduPanda saat ini sudah dikembangkan itu ada 25 rules, ada 25 fitur, 25 aplikasi di dalamnya begitu. Untuk basicnya memang sistem informasi gitu. Oke. Nah, kalau berarti EduPanda ini ditawarkan, maksudnya kayak ditunjukkan sendiri gitu. Betul. Ketika di festival kemarin itu. Kira-kira selain tentang EduPanda atau tentang membahas tentang fitur-fitur madrasah digital dari Men2 Kota Malang, kalau dari pesertanya sendiri di kegiatan kemarin tuh seberapa besar sih antusias para penonton atau peserta yang datang untuk saling sharing dan bisa mengikuti acara tersebut gitu? Karena yang hadir memang orang-orang
bisnismen, orang-orang memang ya sangat antusias sekali karena juga ya memang IMF ini memang acara yang mohon maaf acara elit ya, elit banget. Ya jadi ya memang semuanya haus ilmu, haus sharing. Jadi sangat antusias sekali mulai dari boothnya, mulai di waktu sharingnya itu memang kalau di cara pakai bahasa sekarang pembahasannya daging semua. Gitu, daging semua. Keren. Iya. Tadi kan sampai ini dibilang acaranya elit keren, terus yang datang tuh CEO gitu ya, perusahaan-perusahaan besar gitu. Kira-kira kalau dari Mas Adam sendiri nih sebagai peserta yang hadir di acara tersebut, kira-kira pembahasan atau materi apa gitu yang paling bermakna atau yang paling Mas Adam merasa wah keren banget bisa hadir di acara tersebut gitu? Untuk materi yang keren mungkin itu sih ada satu tema yang disampaikan itu namanya itu human plus tech sama dengan impact. Human manusia ditambah teknologi sama dengan impact. Nah ini saya nggak bisa jelasin secara detail karena juga saya nangkepnya secara global. Jadi intinya di situ itu disampaikan materi tentang apabila manusia itu menggunakan teknologi dengan sangat maksimal, dengan kebijakan yang sangat maksimal, itu impact-nya akan sangat besar di semua lini, mulai dari pemerintahan, di bisnis yang murni sampai di pendidikan, itu impact-nya besar. Nah, salah satu indikasinya itu kemarin jelaskan itu ketika COVID kita itu mau nggak mau harus menggunakan teknologi secara bijak dan secara maksimal, dan impact-nya memang jelas. Setelah COVID kita udah kayak terbiasa gitu menggunakan banyak teknologi, mulai video conference, menggunakan LMS itu jadi kayak biasa. Jadi contohnya itu studi kasusnya. Jadi apabila manusia human plus tech equal impact gitu. Keren. Gitu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar datang terus pulang, tapi ternyata ada materi yang dirasa dibawa gitu, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Next. Kita tadi telah membahas tentang EduPanda ya, mungkin dari fitur-fiturnya. Kalau dari cara pengaplikasian sendiri gimana sih Mas EduPanda itu? Baik. EduPanda ini sebenarnya kan memang sudah dikembangkan, bahkan sebelum saya di Mandua itu udah dikembangkan. Mandua itu basicnya sendiri itu sistem informasi yang berjalan di web base. Jadi kalau ingin menjalankan aplikasi EduPanda tinggal ngetik link aja, link edupanda.mandua.kota-malang.sj.id. Memang ada juga yang versi mobilenya, versi di aplikasi Android dan iOS. Cuma sekarang untuk pengembangan sekarang kita berfokus pada di web web base, karena jika kita menggunakan web base itu kita nggak ada terkendala perangkat, semua perangkat bisa handphone, mulai tablet, IT board, semua bisa menggunakan EduPanda begitu. Dari EduPanda sendiri berarti bisa diakses dari jangkauan mana ya? Tidak dari user Android, iOS gitu. Jadi semuanya tuh bisa pakai ya, Mas? Bisa, karena web base. Mungkin dari EduPandanya sendiri ini yang biasa diaplikasikan sehari-hari di Mandua Kota Malang, mulai dari absen, kemudian izin gitu. Nah, kalau untuk yang mengelola EduPanda sendiri itu kira-kira hambatan atau tantangannya gimana sih, Mas? Soalnya kan biasa takutnya ada error gitu. Jadi ujung-ujungnya ke puskom gitu. Kalau misalnya kartunya hilang puskom gitu. Kira-kira itu gimana, Mas? Ya memang itu sudah resiko yang sudah terpikirkan. Apabila kita mengimplementasikan ini pasti nanti ada istilahnya itu implikasi resiko. Jadi harus kita perkirakan resikonya gimana. Nah, kita nggak bisa menghindari resiko itu. Kayak kita buat kartu pelajar online yang sifatnya ada chipnya. Ini pasti resikonya satu, kalau ditaruh dompet pasti chipnya rusak. Resikonya dua, kalau hilang ini impactnya banyak. Impactnya ke teman-teman nggak bisa absen dapat poin. Nah, itu sudah terpikirkan. Jadi solusinya ya kita nggak bisa nyegah biar kartunya anaknya nggak hilang. Ya solusinya ya kita buat SOP standar operasional prosedur. Jadi kalau misalkan kartunya hilang itu gimana tindak lanjutnya yang nggak merugikan anaknya, juga nggak merugikan tim dari pengembang atau puskom begitu. Mungkin kalau tentang EduPanda sendiri nih, kira-kira ada nggak dari Mas Adam sendiri pesan atau tips cara merawat kartu gitu, biar gak, kadang kan tipe-tipe anak kan ada yang mau ganti lanyard, ada yang mau ganti kartunya sendiri itu sampai ada yang hilang, bolak-balik ke puskom, terus mau nge-tap juga nggak bisa. Kira-kira bisa nih dikasih tahu ke teman-teman sekalian biar gak neko-neko gitu kalau misalnya mau pakai kartu absen gitu. Untuk
itu sendiri sebenarnya yang terbesar bisa mengatasinya ya diri sendiri masing-masing. Tapi kita memperkirakan, makanya kenapa kita kok buat lanyard ini, buat lanyard MAN 2 Kota Malang ada logonya MAN ini. Sebenarnya dulu itu pinginnya itu setiap siswa yang hadir itu yaitu wajib menggunakan kartu ini biar ya istilahnya kayak atribut sekolah seperti dasi gitu. Okay. Jadi wajib menggunakan, jika kedapatan nggak menggunakan lanyard ini ya ada sanksi yang diterapkan begitu. Tapi kan pada penerapannya nggak sesuai ekspektasi. Ada yang dibuat taruh di kantong, ada yang taruh dompet. Nah, kalau gitu ya rawan hilang. Nah, kalau tipsnya ya kalau ingin nggak hilang, anggap aja ini sebagai atribut sekolah, atribut seperti dasi. Kalau kalian nggak pakai dasi kan sanksi dong dari tatip gitu. Tipsnya. Oke, jadi balik lagi ke resiko dan kesadaran masing-masing ya Mas. Jadi kalau misalnya emang hilang atau balik lagi ke SOP di awal ya denda, bayar gitu. Betul. Oke, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Semoga apa yang kita bawakan hari ini dapat bermanfaat dan dapat bisa menemani hari-hari kalian. Oke, saya Davina selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast MAN 2 Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. MAN 2 Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat.